kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan dan terkhususnya kepada kami masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Harta Benda Koruptor dan Pembuktian Terbalik. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Santi Raya Mahutajulu sebagai moderator dan rekan saya Cindy Claudia Mawarti sebagai penyaji pertama, dan di samping saya Divita Deanggreni Situmorang sebagai penyaji kedua, dan di samping saya Deslina Mutiara sebagai penyaji ketiga. Demikian perkenalan dari kami. Untuk mengawali presentasi kami, saya sebagai moderator akan menyampaikan latar belakang daripada presentasi kami, yaitu korupsi yang merupakan suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara sebagai keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain. Kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Penyebab terjadinya korupsi paling sering terjadi karena adanya aspek ekonomi. Karena banyaknya kebutuhan hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang, sehingga ada sebagian orang yang nekat melakukan korupsi. Untuk pembahasan yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya, penyaji pertama. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkannya. Yang pertama yaitu harta benda koruptor. 1. Pengertian harta benda koruptor. Harta benda koruptor tidak lain merupakan aset ataupun kekayaan dari seseorang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Lingkup pengertian dari harta benda koruptor ataupun aset tersebut diatur dalam Undang-Undang Perdata atau KUHP pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak, yaitu dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak. Yang kedua, penyitaan harta benda koruptor. Penyitaan harta benda koruptor ataupun aset koruptor merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Dalam panduan dari Unit Stolen Asset Recover atau STAR Bank Dunia, proses pengembalian aset dapat dibagi dalam beberapa langkah sebagai berikut. A. Stolen assets. B. Collecting intelligence, evidence, and tracing assets. C. Securing assets. D. Court assets. D. Court process. E. Enforcing orders. F. Return of assets. Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inkraj. Pelacakan aset sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan. Barang sitaan berupa uang maupun tabungan dalam rekening atau diawali dengan pemblokiran akan ditampung dalam rekening penampungan yang dimiliki oleh KPK. Sedangkan jika dalam bentuk non-uang atau barang, disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau disingkat Rukbasan. Penyitaan juga berfungsi untuk mengamankan barang bergerak karena mudah berpindah tempat dan berpindah tangan. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji pertama. Berikutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Kepada penyaji kedua, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yang dimana B. Pembuktian terbalik. 1. Pengertian pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Jenis pembuktian ini mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan sejarah negatif atau sebaliknya terhadap dakwaan penuntut umum. Yang kedua, pandangan pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik adalah sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan di persidangan, ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Namun, hal tersebut belum didakwakan, bahkan jika keputusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya. Dan yang ketiga, jenis pembuktian terbalik. Jenis pembalikan beban pembuktian ini di Indonesia adalah pembalikan beban pembuktian berimbang, yaitu bahwa penuntut umum maupun terdakwa ataupun penasehat hukumnya saling membuktikan di persidangan. Menurut Djoko Sumaryanto 2009 ayat 144. Penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa dan terdakwa membuktikan sebaliknya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji kedua. Berikutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Kepada penyaji ketiga dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu 4. Sistem pembuktian terbalik dalam perkara pidana. Pembuktian dalam hukum acara pidana sebagai tahapan penting, terutama pada pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Melalui tahapan pembuktian terjadi suatu proses, cara, perbuatan, membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya seorang terdakwa atau suatu perkara pidana yang didakwakan di dalam sidang pengadilan. Dengan demikian, pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini, ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirubah rumusnya menjadi 2 pasal, yakni Pasal 37 dan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tidak terdapat banyak perubahan dalam perubahan Pasal 37 ini. Dalam penjelasan Pasal 37 dikatakan bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang diterapkannya pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri. 5. Tujuan pembuktian terbalik. Tanpa sistem pembuktian terbalik ini, penuntut umum akan sulit melakukan pembuktian mengingat kedudukan serta keahlian dan juga strata sosial terdakwa yang berada di atas rata-rata melakukan delik sehingga akan banyak para koruptor yang akan lepas dari jerat hukum. Dengan adanya sistem pembuktian terbalik, seseorang akan takut melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaan. Kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah, maka dengan adanya sistem pembuktian terbalik, hampir tidak mungkin orang berani melakukan korupsi, sebab lari kemanapun dia akan terus diburu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji ketiga. Saya sebagai moderator akan menyimpulkan hasil daripada presentasi kami. Di mana kesimpulannya adalah harta benda koruptor tidak lain merupakan aset ataupun kekayaan dari seseorang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
Proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pelacakan aset suatu dapat dilakukan sejak dalam tahap penyidikan. Pembuktian terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis pembuktian ini mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif sebaliknya terhadap dakwaan penuntut umum. Sistem pembuktian terbalik merupakan sistem di mana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Namun, hal tersebut belum didakwakan. Maka dengan adanya sistem pembuktian terbalik, hampir tidak mungkin orang berani melakukan korupsi, sebab lari kemanapun dia akan terus diburu. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.